Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bahasa Indonesia kian mendunia. Program bahasa Indonesia bagi penutur asing diikuti 50 negara. Makin banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini ya. Jadi perkembangannya itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat dan berkembang dengan sangat pesat gitu. Oke. So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Makin banyak gitu ya penutur-penutur asing gitu yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi makin bertambah lah gitu ya jumlah penutur. Kalau makin banyak gitu kan yang belajar. Untuk bantuan Indonesia. Jadi jika aku dari mereka, kenapa aku bisa bicara bahasa Indonesia? Selamat. Bahkan ini pemimpin-pemimpin negara luar juga ada yang bisa Halo, gitu sahabat Citizen. berbicara bahasa Indonesia sedikit gitu kan. Bahasa Indonesia kini semakin mendunia. Hal itu terlihat dalam program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA yang dikelola oleh BIPA. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek yang kini sudah tersebar hingga 50 negara. Sampai Upaya ke 50 internasionalisasi bahasa Indonesia kian membuahkan hasil. Dalam 6 tahun terakhir, ada 142.484 pembelajar BIPA di seluruh dunia. Kata Kepala BIPA. Badan Bahasa, Profesor Endang Aminuddin Aziz dalam acara bertajuk 2 tahun Badan Bahasa dalam Angka. Profesor Aminuddin menjelaskan, Badan Bahasa telah melakukan beragam kerjasama dengan sejumlah pihak, seperti perguruan tinggi, pemerintah kota, dan lembaga untuk penyelenggaraan BIPA. Bahasa Indonesia bagi Pada tahun penutur 2021 asing. lalu, jumlah mencapai 11 perjanjian kerjasama atau PKS. Nah, di tahun ini, di tahun 2022, jumlah PKS-nya melonjak hingga 2 kali lipat untuk periode yang lebih singkat, Jadi makin yaitu bertambah Januari gitu sampai kan. Mei tahun 2022. Jumlahnya mencapai 24 PKS. Nah, dengan demikian, Profesor Aminuddin menyebutkan jumlah lembaga penyelenggara program BIPA sebanyak 428. Jumlah penugasan pengajar BIPA untuk luar negeri mencapai 1.270 penugasan. Data fasilitasi program kebipaan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 sebanyak 142.484 orang. Pembelajar BIPA yang terdiri atas Amerika Eropa sebanyak 10.548 orang, sedangkan Asia Tenggara sebanyak 61.448 orang. Dan untuk Asia Pasifik Afrika mencapai 70.490 orang ucapnya. 70.000 Nah, lebih. guna untuk mendukung upaya tersebut, Badan Bahasa akan meluncurkan aplikasi Halo Bahasa Ada dengan aplikasi sejumlah untuk fitur belajar unggulan ya. pada Agustus tahun 2022. Nah, aplikasi berbasis Android itu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kebahasaan. Jadi ada apps dia ya. Nah, di samping itu rupanya bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Pada tanggal 4 sampai 7 November tahun 2019 lalu, sebanyak 150 guru besar yang berasal dari 40 universitas di beberapa negara Asia melakukan perkumpulan di Surabaya. Perkumpulan ini merupakan gagasan dari Dewan Guru Besar Indonesia atau DGBI yang bertujuan untuk mengusulkan sekaligus mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Bahasa ilmiah internasional. Cepat Nah, ya perkembangannya. dan di Mesir pun memiliki pusat studi Indonesia. Mesir telah lama mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia. Mesir. Di samping menjadi pusat studi Islam terkenal di dunia, tak hanya itu, negara tersebut juga turut mempopulerkan bahasa Indonesia. Salah satu universitas di Mesir, yaitu Universitas Suez Canal, ini ya. resmi membuka Pusat Studi Indonesia atau PSI pada tahun 2012 Pusat Studi lalu. Indonesia dibuka ya. Nah, Di kemudian University bahasa di Indonesia Turki. juga termasuk bahasa Turki paling pula. populer di Ini. Australia. Nah, bagaimana tidak, bahasa Indonesia di negara Australia ternyata semakin Australia, populer iya dari ya. tahun ke tahun.
Bahasa Indonesia bahkan telah menduduki peringkat keempat sebagai bahasa paling populer di negeri kanguru itu. Di ibu kota bukan hanya Canberra, di ini ya, didirikan di organisasi Australia Indonesia, Youth Association atau AIYA. Nah, organisasi itu berisi anak-anak remaja Australia berusia 18 hingga 30 tahun yang pandai berbahasa Indonesia dan sangat mencintai negara Indonesia. Sekitar 500 sekolah dasar di Australia juga turut memasukkan bahasa Indonesia ke dalam materi ajarnya. Hal tersebut menjadikan bahasa Indonesia mendapat banyak perhatian dan minat di Australia. Sekolah juga belajar bahasa Indonesia. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi ini bukan hanya berkembang dengan sangat pesat gitu ya, tapi juga berkembang ke banyak negara gitu ya. Nah ini ada BIPA gitu ya, bahasa Indonesia penutur asing gitu. Jadi memang dikhususkan untuk penutur asing. Jadi makin banyak gitu ya, makin banyak negara yang bukan hanya berminat tapi juga belajar langsung bahasa Indonesia. Kalau nampak tadi dia punya statistik, data statistiknya tuh memang banyak gitu ya penutur-penutur asing gitu. Jadi memang sangat-sangat berkembang gitu ya bahasa Indonesia, bukan hanya dituturkan di Indonesia. Ya kita tahu lah kalau di Indonesia kan dia punya penduduk saja pun sudah 200 juta lebih. Dia punya populasi penduduk yang pastinya menuturkan bahasa Indonesia. Jadi ini dengan bertambahnya lagi penutur asing, nah makin bertambah lah gitu ya pengguna bahasa Indonesia gitu ya, penutur bahasa Indonesia. Jadi memang perkembangannya itu sangat cepat, sangat berkembang dengan pesat gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.